Daging ketelek. Janjinya Nanti lagi. udah dimulai itu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Gimana nih perjalanan tadi menuju ke sini? Lancar gak? Lancar. Alhamdulillah ya lancar. Kalau boleh tahu ini dari mananya nih? Kamu dari mana? Dari Jakarta. Kalau kamu? Dari kota. Kamu? Dari Tangerang. Kalau kamu? Dari tadi. Dari? Kamu? Dari Jakarta. Kamu? Dari Serang. Kamu? Dari Bekasi. Alah. Lanjut ya. Sebelumnya nih, kalian tahu gak sih tujuan kalian kesini tuh buat apa? Belum. Ya. Jadi kita untuk acara atau pertemuan kali ini saya mengadakan sesi konseling kelompok. Ada yang tahu nggak sih konseling kelompok itu apa? Belum. Nggak tahu ya. Jadi konseling kelompok ini itu sesi curhatan, tapi dilakukannya dengan secara berkelompok. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu buat memecahkan salah satu di antara kita atau mungkin bisa semuanya diselesaikan masalahnya dengan cara berkelompok. Jadi misalnya salah satu dari kita ada yang memberikan atau menyampaikan masalahnya, kita sebagai pendengar kita membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan dia. Bukan menyelesaikan, tapi dengan cara memandirikan dia, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dia sendiri. Sudah cukup dimengerti? Jadi di sesi konseling kelompok ini sendiri ada asas-asasnya. Asas-asasnya itu buat apa sih? Pertama ada asas kerahasiaan. Jadi siapapun yang bercerita di sini jangan takut rahasianya terbongkar atau kayak bakal dibocorkan oleh salah satu dari kita sebagai pendengar nih. Kenapa? Karena dalam kerahasiaan ini kita menyangkutkan ada ikrar. Ikrar ini kita berjanji atau bersumpah atas nama Allah, ataupun kalau misalnya ada yang membocorkan akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kedua ada asas kesukarelaan. Dalam sesi kelompok ini atau sesi konseling ini tidak ada paksaan sedikit pun ya. Jadi kita sukarela, siapapun yang berkenan untuk menceritakan ceritanya boleh nih kita ceritakan di sini. Terus ada asas keaktifan. Aktifnya di sini saya sebagai pimpinan kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok, seharusnya kalian yang mengaktifkan sesi konseling ini. Saya sebagai pimpinan kelompok hanya mengarahkan berjalannya sesi konseling ini. Cukup dimengerti? Mengerti. Baik, sebelum memulai sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Gila. Kan sekarang udah malam nih. Kira-kira udah pada ngantuk belum? Belum. Masih semangat? Lumayan. Oke, sebelum saya bakal tes semangat dulu ya. Kita bakal ngadain ice breaking. Jadi saya bakal minta kalian nunjuk satu-satu buah yang kalian inginkan. Nanti kalian menghafal ya apa itu buah teman kalian. Nanti saya tunjuk dia buah apa. Sudah ngerti belum? Mengerti. Dari mulai kamu. Yang buah apa? Melon. Oh, Lemon. lemon. Belimbing. Jeruk. Jeruk. Mangga. Mangga. Apel. Apel. Sebelumnya nih, kan kalian udah tahu nih nama buah masing-masing. Sebelumnya udah tahu namanya belum? Belum ya. Oh ya, saya pribadi perkenalkan, saya sebagai ketua kelompoknya, nama saya Erwin Adila. Hai semuanya. Kak Kita boleh ulangi perkenalannya nggak? Boleh. Sebutin namanya, buahnya. Tapi kalian menghafal buahnya saja ya. Ya. Sebutkan namanya. Namaku Mawar, buah melon. Hai Mawar. Buah apa Mawar? Melon. Oke. Kamu? Nama saya Sofi, buahnya lemon. Hai Sofi. Sofi buah apa? Lemon. Kamu? Nama aku Cece, buahnya Belimbing. Hai Hai, Cece. Cece. Cece buah apa? Belimbing. Nama aku Dinda, buahnya jeruk. Hai Hai, Dinda. Dinda. Dinda buahnya apa? Jeruk. Nama aku Naila, buah mangga. Hai Naila. Naila buahnya apa? Mangga. Nama aku Gia, buah aku apel. Hai
Bahagia. Dia buahnya apa? Apel. Nama aku Najwa, buahnya anggur. Hai Nazwa. Nazwa buahnya apa? Anggur. Gimana, udah pada apa belum nih? Ya. Coba Naila, buah Cece apa? Belimbing. Yeay. Betul. Dinda, buah Sophia apa? Lemon. Yeay. Iya, buah Mawar apa? Melon. Yeay. Cece, buah Nazwa apa? Anggur. Yeay. Udah pada fokus ya? Dah. Ke tahap selanjutnya ya. Jadi sebelum mulai sesi konseling ini, kita berikrar dulu ya. Tujuannya ikrar tadi supaya apa? Seperti yang saya jelaskan dari sesi atas tadi, kerahasiaan, untuk menjaga kerahasiaan siapa yang bakal memberikan kita arahan atau ceramahan ya, bukan ceramahan, sesi curhatan, oke? Kayak siapapun di sini kita jaga kerahasiaannya, jangan sampai rahasia teman kita nih yang sudah berani mengungkapkan masalahnya kita bocorkan atau kita sebarluaskan. Itu dilarang ya, karena di ikrar ini kita bersumpah atas nama Tuhan, ataupun kalau misalnya membocorkan bakal dikenakan sanksinya berupa dilaporkan ke pihak berwajib atas nama pencemaran nama baik. Baik, saya mulai ya ikrarnya. Boleh kalian letakkan tangan di kiri kalian di dada sebelah kiri. Kalian kiri. Saya dengan ini mengatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, dan memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima, baik dari sisi saya atau dari sisi siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, di sini kita udah berjanji ya. Semoga kalian menjadi orang yang amanah. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi konseling. Di sini kalau boleh tahu ada yang bersedia nggak nih untuk menyampaikan atau mencurahkan segala keluh kesah atau yang ingin kalian sampaikan kepada kita semua nih? Oke, Bukannya dulu ya, satu itu. Oke, kalau belum ada kita tanya satu-satu dulu ya. Dari Naga, ada masalah atau kayak yang pengen tujuan kesini? Masih apa lagi ya? Aku sih gara-gara belum ini ya, belum bikin baru sama teman baru. Dari Naila, Pertemanan. temanan. Kalau dari Dinda, Pertemanan juga. temanan juga. Kalau dari Cice, Percintaan. cintaan. Kalau dari Sophie, Omsi. Kalau dari apa? Keluarga. Gimana nih? Ada yang setuju atau kayak merasa paling berat atau ingin langsung mengemukakan kayak saya pengen diceritakan? Ada bersedia? Mungkin dari topiknya Najwa kali Kak paling relevan sama anak-anak pendengar sekarang. Gimana nih, kalian setuju nggak kalau Naza menyampaikan? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Adik Naza. Jadi tuh kayak apa ya? Aku kan dari kecil sampai bahkan SMA aku masih kayak dituntun lah gitu ya sama orang tua, terutama mama yang paling penting gitu kan. Terus setelah masuk ke jurusan perkuliahan aku tuh sebenarnya milih kuliah yang dekat dari rumah gitu Jakarta. Karena apa? Karena aku tuh kayak masih belum bisa loh hidup tanpa orang tua gitu kan, tanpa mama. Terus di suatu hari pas aku pemilihan jurusan dan kampus itu kan bukan satu aja yang dipilih ya, lebih dari satu. Nah itu aku tuh pilih juga Unpad, dan tapi dengan
tuh nggak yang aku prioritasin gitu loh. Yang aku prioritasin itu di dekat dari rumahku, kampus rumahku. Terus setelah itu kan udah pengumuman nih, pas udah pengumuman tuh kayak udah diterimanya di UIN Banten. Aku tuh bener-bener yang udah nangis banget karena kayak nggak bisa loh, aku harus ngekos harus sendiri gitu kan. Terus ya udah mama tuh kayak ngomong ya udah jalanin aja gitu gitu kan. Terus kayak aku coba dulu lah akhirnya kan pas maba tuh aku kan ngekos. Nah aku tuh bener-bener ngekosin tuh sama kelas yang udah kenal sama aku tapi nggak terlalu dekat kan. Terus aku tuh kayak merasa sendiri gitu loh sampai pas PBAK tuh aku tuh pas hari terakhirnya tuh aku nggak masuk karena bener-bener seminggu full tuh aku nangis aja gitu sampai kayak mau beli tali nempel aja aku jalan ke kopi sambil nangis kayak nggak terima gitu loh harus hidup sendiri di perantauan gini gitu loh sampai kayak ya udah setiap pulang habis dari PBAK aku nangis ada abis yang dikerjakan nangis sampai itu pas hari terakhir tuh aku drop sakit. Jadi bagaimana nih selanjutnya? Sekarang Nazila udah semester berapa? Semester 4. Gimana menjalani kehidupan sehari? Untuk semester 1 itu persentase ikhlasnya dan terima ada di perantauan ini 30%. Tapi setelah aku nemuin teman-teman aku yang bener-bener yang support aku buat kayak ayo semangat, ini kan kita harus ngajarin ini sampai tuntas loh gitu, kayak bener-bener yang support aku banget, terus kayak ngajak nongkrong sana sini. Kebetulan kan aku kan di Jakarta orangnya juga, walaupun aku sangat deket banget sama mama tuh, aku tuh orangnya juga suka jalan-jalan kemana-mana gitu kayak sama teman-teman gitu lah, kayak nongkrong sana sini gitu. Nah setelah di sana tuh aku kayak aku jadi kayak hidupnya di rumah aja, di kos aja gitu kan, nggak kayak nongkrong sana sini gitu. Jadi aku kayak agak kangen flashback ke dunia aku di SMA gitu kan. Terus kayak aku tuh kayak tersetani dengan perkataan orang lain, kata ih teman kuliah mah jahat, ih teman kuliah mah begitu begini gitu. Kayak nggak terima, makin nggak terima gitu lah, makin menciut kayak nggak terima banget, nggak terima, nggak mau kayak gini, nggak mau punya temennya kayak gini gitu kan. Dan pada akhirnya aku punya temen yang kayak bener support aku banget lah, kayak ngajak nongkrong sana sini. Setelah ada mereka, persentase aku untuk ikhlas dan menjalankan lebih semangat gitu sekitar 65%. Gimana nih setelah dengar cerita dari Najwa, ada yang relevan nggak sama cerita yang Najwa sampaikan? Aku kayak berpengalaman juga. Kan tadi Sophie, setelah aku dengar kamu juga homesick. Kalau boleh tahu bisa diceritakan nggak nih kamu homesicknya kayak gimana nih? Kalau nasi kamu? Mungkin karena kalau di rumah kan apa-apa tuh udah disiapin mungkin ya, jadi kalau di kosan tuh apa-apa nyatu sendiri, makan juga memikirkannya sendiri. Jadi awal-awal tuh belum terbiasa gitu mungkin, tapi ya dengan berjalannya waktu mungkin jadinya terbiasa ya. Apa yang bisa buat Sophie terbiasa nih? Karena keadaan sih. Teman-teman kayak mendukung nggak nih Sob? Teman-teman mendukung Sophie juga nggak? Iya, gitu. Gimana nih, kan ternyata ada 2 teman kita nih yang masalahnya sama atau sejalan nih. Menurut kalian nih yang nggak merasakan masalah ini, ada saranan atau tanggapan nggak nih buat teman-teman yang merasakan seperti ini? Mungkin dari aku ya Kak, kan juga bisa berbaur. Aku juga kan berhubungan ya sama masalah pertemanan. Sejauh ini kan Naza udah bisa berbaur sama teman-teman. Mungkin kuncinya dari membuka diri ya, begitu nggak Naza? Iya. Kayak kebetulan juga aku tuh orangnya tuh yang nggak bisa aku yang harus akrabin dia gitu. Aku tuh orangnya tuh kayak dia yang harus ngajak ngobrol aku, dia yang harus lebih banyak topik. Tapi setelah udah dia yang mulai join, malah kebalikannya aku yang terus-terusan mengajak dia gitu loh. Jadi kayak aku nggak berani memulai sebelum mereka mulai. Oh, kalian tipenya gimana nih? Mulai apa dimulai? Kalau mau gimana? Tipenya mulai apa dimulai? Mulai ya? Oh, berarti kamu kayak suka perkenalan ke orang gitu. Bisa tuh terkenal tuh supaya menjadi orang seperti itu gimana nih? 1, ikut organisasi. Oh gitu ya. Oh gitu. Biar banyak relasi, terus juga kan ketemu dengan orang yang berbagai macam sifatnya, karakternya gitu. Biar kamu juga bisa memahami, dan dari situlah kamu paham orang-orang, terus kamu bisa nyaman nih, kamu bisa milih mana yang menurut kamu
sama nih sama kamu. Kayak, iya, dari situ kamu mungkin mulai betah. Mungkin ini salahnya di aku ya, karena aku takut memulai, karena kak aku tuh kayak tersetani banget bahkan sama kata-kata ih temen kuliah mah fake gitu kan. Jadi aku tuh takut banget buat berorganisasi karena takut dapet temen yang nyakitin hati aku, karena aku orang itu yang bener-bener orang itu merasa orang itu tuh nggak nyindir kita, tapi aku yang ngerasa gitu, aku tuh salah apa sih gitu. Iya, Gitu. merasa ya. Maka dari itu aku gak berani untuk memulai, karena banyak banget nih omong-omongan kayak ih fake banget temen kuliah mah ini mah pasti belajarnya sedikit aja kan gitu. Tapi kenyataannya real dari semester 4 ini enggak gitu ya, walaupun ya nggak sepenuhnya gitu kan ya gitu. Kalau dari Cece sendiri, Cece ya, jadi kan mungkin dari Najwan juga kayak ngedengerin omongan orang lain gitu kan. Sebenarnya di balik kita mungkin yang merasa harus ditanamkan rasa bodoh amat gitu loh. Kan mereka nggak berpengaruh di hidup kita gitu loh. Buat orang-orang yang ngomongin kejelekan ya, mungkin kalau yang ngajakin kebaikan oke aja kita terima. Tapi kalau yang ngebuat kita down, ngebuat kita insecure terus-terusan gitu, itu nggak usah didengerin sih gitu. Terus juga benar tadi kata Kak Mawar gitu, itu juga bukan hanya ikut organisasi gitu, tapi pengen mulai dari diri sendiri gitu. Kalau kita nggak mulai, kapan jalannya gitu? Sebenarnya kan bukan ada waktunya gitu, tapi mulai aja dulu gitu. Hasilnya belakangan gitu aja. ya, ada pengalaman pribadi nggak nih dari kalian kayak ngadepin atau kayak beneran gak sih kalau di bulan itu temennya fake? Ada nggak sih sedikit pengalaman teman-teman yang emang oh bener ya di perkuliahan itu temennya fake gitu? Mungkin kalau fake atau enggaknya tergantung dari diri kita juga kali ya kak, karena kan kayak kita juga bisa memilah dan memilih teman kita nih, kayak biasanya kan kayak ada yang orang bilang kan kayak kita tuh berteman sama ya frekuensi sama diri kita. Kalau diri kitanya baik ya kita pasti orang yang sama kita juga baik, mungkin dari situ sih kak. Tuh. Gimana nih Kak Nazwa, tanggapan Kak Nazwa sendiri kayak apakah masih takut untuk memulai? Setelah aku ikutin konseling ini sangat membantu aku untuk membuka pikiran aku, buka sifat buruk aku terhadap pemikiran orang lain. Kayak misalnya orang lain itu nggak ngomongin aku jangan mikirin perkataan dia gitu kan. Terus kayak aku jangan mikirin perkataan orang lain yang nggak baik lah buat diri aku, yang menyakitin diri aku gitu loh. Jadi kayak ada rasa bodo amat kayak tadi cerita. Jadi kayak sangat membantu banget sih kak konseling ini buat aku pribadi yang mungkin aku juga pengalamannya sangat minim ya, apalagi berbaur dengan teman-teman sangat minim. Dengan dia ada konseling ini aku bisa kenal sama lain juga kak. Gimana, udah merasa terbantu? Tapi alhamdulillah Sejauh ini setelah aku mengikuti konseling kelompok ini udah sangat membantu sih ya kak, bisa lah buka pikiran aku dan bisa untuk memulai dan jangan takut lagi gitu loh. presentasinya dari berapa? Jadi tadinya kan presentasinya dari 30 kak, dari 65 sekarang setelah aku mengikuti konseling kelompok ini alhamdulillah udah tercapai 85% untuk berani memulai dan kayak jangan takut dan kayak ikhlas gitu loh buat hidup di perantauan ini. Tapi sebetulnya karena dua ini kampus impian dan jurusan impian nggak sih? Enggak. Enggak. Gimana? Gue bisa nggak? Gimana ya? Aku tuh udah nyoba dari berbagai tes ya, jalur lah, berbagai jalur dari jalur SMBP sampai ke Mandiri UIN ini. Aku tuh kayak aku tuh UIN tuh bukan Mandiri tapi UMPTN itu udah bener-bener dijatuh banget tuh, kayak merasa gagal lagi gitu kan. Terus kayak aku pun UM tuh nggak mau itu sebenarnya kak, tapi karena mama ngomong pasti ada jalannya, ada rezekinya, semuanya dicoba dulu gitu. Dan akhirnya kayak UM-nya aku keterima lah, tapi ya walaupun dia bukan kampus atau jurusan impian aku, tapi kata mama ya udah mulai dulu aja, itu kan Allah yang ngasih rezeki kamu seperti ini, kamu ngejalanin aja dengan baik gitu. Jadi kayak aku bisa lah kayak menerima walaupun ini bukan kampus atau jurusan impian aku gitu. Dirasa sudah cukup ya kan Nazwa, dari sesi konseling ini merasa terbantu? Sangat terbantu sih kak, karena bener-bener yang seorang ini
sangat sangat kayak bisa nih buka pikiran aku buat berbaur sama yang lain, memulai sama yang lain gitu kan. Jadi kayak kayak istilahnya jangan nurutin ego kamu buat gak memulai gitu. Jadi kayak ayo mulai, karena apa? Karena aku ikut konseling kelompok di sini Kak. Gimana nih kita sebelum tutup sesi konselingnya, kita alangkah baiknya kita memberi saran atau motivasi buat Kak Najwa nih, atau buat kita semua yang pernah merasakan tersebut. Gimana nih dari Kak Mawar sendiri? Kalau dari aku ya mau nggak mau ya kamu harus mulai terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini, karena kan sering berjalan waktu juga kita nggak sama orang tua terus tetap semangat terus. Terima kasih Kak. Kak Sapi? Mungkin jangan pernah merasa sendiri, masih banyak orang seperti itu sebenarnya yang peduli sama kamu. Terima kasih Kak. Ya, kalau aku sih buat kalian juga jangan takut mencoba gitu, dan jangan takut memulai apa yang hal-hal baru yang benar-benar menakutkan buat kalian juga. Justru yang menakutkan itu kadang berdampak sangat baik buat kita gitu, buat kita aja. Kalau Kak Dinda sendiri? Mungkin karena jadi perantau ya. Dan tadi kan bilang katanya salah apa, bukan impian kan, kampus impian. Jadi mungkin lebih belajar lebih ikhlas saja, belajar dengan ikhlas. Jangan berpikiran kalau jalan yang kamu ambil sekarang ini salah, karena jalan sekarang yang kamu ambil ini ada doa-doa dari orang tua kamu. Kak Naila sendiri? Kalau dari aku terkait orang tua ya yang tadi karena kamu jauh tinggalan orang tua sekarang, mungkin kan itu masa pendewasaan. Kan kamu juga nggak bakal selamanya buat tinggal sama orang tua. Kan gak mungkin dong nanti kamu nikah bareng sama orang tua. Terus kedua terkait tadi yang jurusan pendidikan kamu, menurut aku jalanin dulu aja, karena kan banyak juga para alumni yang kerjaan mereka tuh nggak sesuai yang jurusan mereka kan. Jadi kamu fokus dulu aja. Ya. Kalau dari aku kan tadi kan kata Cece yang penting berani mulai dari kelas, kayak itu kayak harus ikhlas sama diri kita sendiri, kayak kapan lagi nih, kayak ya udah kita mencoba aja dulu yang terbaik buat diri kita. Jadi aku juga terinspirasi dari cerita kamu, karena aku juga lihat sama bintang kamu juga, aku sangat dari teman-teman juga. Jadi kayak udah semangat terus buat kamu. Dari aku pribadi ya, Kak Najwa, benar kata teman-teman semuanya, kamu harus kayak berani memulai mencoba nih, menyampaikan atau jangan tunggu orang mau mulai dulu. Kamu harus bisa mulai berkenalan dengan orang, atau benar kata Kak Mawar, mencoba mengikuti organisasi, ataupun kamu ada ketakutan nih tentang kayak prospek kerja kamu di masa depan, ataupun kamu merasa salah jurusan. Kan kita tidak ada yang tahu ya kedepannya seperti apa, itu cita-cita kita percayakan aja, serahkan aja masa depan kita kepada yang di atas, kepada yang maha kuasa. Karena benar banyak sekarang orang-orang sekarang yang kerja tapi nggak sesuai prospek kerja dari jurusan dia. Jadi kita sebisa mungkin berpikiran secara optimis ya. Dari Kak Nadia sendiri nih, setelah mendengar saran atau motivasi dari kita, gimana nih? Aku sangat-sangat terima kasih banyak banget ya kepada kakak-kakak semua. Aku juga sangat-sangat amat bersyukur karena aku bisa ikut konseling kelompok ini loh. Karena apa? Karena bisa membantu aku buat terbuka pikirannya gitu loh ke depannya, buat terus mencoba gitu kan. Terus karena aku tuh kayak bisa lah memulai karena apa? Karena saran dan dari teman-teman gitu. Baik, karena dirasa sudah cukup ya sesi konseling kelompok ini. Gimana nih untuk minggu yang ke depan, kita bisa tahu perubahan Kak Najwa atau Kak Najwa akan berani mencoba yang kita motivasikan kapan nih? Aku akan mencoba motivasi kritik dari kami semua ke seminggu ke depan. Persentase aku kan setelah mendengar kritik saran dari teman-teman kan 85%. Insya Allah setelah aku mencoba kritik saran dari teman-teman bisa mencapai 100% ikhlas dan menjalankan dengan sepenuh semangat. Baik, mungkin berarti seminggu ke depan kita bisa tahu nih bagaimana perkembangan Kak Najwa ke depannya. Iya.
Baik, mungkin seminggu ke depan kita bakal melaksanakan sesi konseling kelompok kembali ya. Kita sambil menyelesaikan juga nih apa permasalahan teman-teman yang salah satunya belum tuntas juga nih yang bakal kita bahas. Sekalian kita meriksa bagaimana perkembangan dari Kanazua ini. Sepakat? Oke. Baik, karena dirasa sudah cukup, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian karena sudah menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti sesi konseling kelompok pada hari ini. Ingat ya, sesi asas kerahasiaan kita untuk menjaga cerita dari teman yang sukarela bercerita kepada kita. Terima kasih juga atas keaktifan kalian dalam memberikan saran atau tanggapan atau pertanyaan kepada siapapun yang memberikan cerita kepada kita. Baik, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ya? Udah berapa menit?